Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Alfiat Maja, NIM 2212006 dari Program Studi Teknologi Informasi Universitas Mulia. Nah, hari ini saya akan mengerjakan tugas lagi praktikum tentang penggunaan PPPoE, PPPoE server, dan PPPoE client. Nah, berikut ini adalah topologinya. Nah, ini dia topologinya. Oke, topologi yang pertama. Nah, dari sini kita dari router terhubung ke hotspot dengan password lupa terus melalui interface WLAN 1. Kemudian kita membuat PPPoE server dari router ya dengan secret yang pertama itu client 1 usernya PCA dengan password PC 123, kemudian IP addressnya 10.10.10.1. Kemudian untuk client 2 itu secretnya usernya PCB, passwordnya 123, IP addressnya 20.20.20.1. Nah, langsung saja kita ke pengerjaan. Oke, kita masuk melalui MAC address, kemudian kita ubah identitas routernya. Mana nih? Identity. Nah, kemudian kita ubah ini nama saya ya, salah. Nah, apply, oke. Kemudian kita masuk ke interface. Di interface kita PC sesuai dengan topologi. Ter1 itu PC B, ter2 PC A. Kita ubah ini PC A. Apply, oke. Kemudian Ether1 itu PC B. Apply, oke. WLAN 1 sebagai gateway. Setelah itu kita nyalakan interface get WLAN-nya ya. Kita masuk ke menu wireless. Nah, di sini kita nyalakan dengan mengeklik centang biru. Kemudian setelah itu kita buat dulu passwordnya. Di sini kita ubah aja namanya jadi password. Kemudian kita ubah jadi dynamic key modenya dynamic key. Kita centang aja ini. Kemudian passwordnya itu tadi lupa terus. Kemudian kita apply, oke. Nah, masuk ke WLAN 1 gateway. Kita ke menu wireless, modenya station, bandnya 2 GHz BGN. Kita scan. Oh ya, kita passwordnya kita ubah dulu, security profile ke password, kita scan, kemudian start. Nah, kita cari sesuai topologi ya, namanya hotspot. Kita connect. Kita tunggu searching for networknya ini berubah menjadi connected to ISS. Nah, jika sudah connected to ISS seperti ini artinya router sudah terhubung ke jaringan wirelessnya ya. Selanjutnya kita akan mendapatkan alamat IP dari jaringan wireless. Kita di HCP client, kemudian kita tambahkan. Nah, di sini pilih interface-nya WLAN 1 gateway. Kita apply, oke. Nah, mencari. Nah, kalau begini sudah dapat, pastikan di IP address. Nih, sudah dapat ya. Kemudian kita setting firewall. Nih, firewall, pilih submenu NAT, kita tambah. Out interface-nya kita jadikan WLAN 1. Nah, actionnya masquerade. Apply, oke. Setelah itu kita cek DNS-nya sudah dapat atau belum. Nah, di sini pakai dynamic server ya, jadi DNS-nya dari jaringan wireless-nya. Kemudian kita tes internet router. Kita ping saja google.com. Nah, di sini terlihat bahwa kita ping google.com sudah tersambung, artinya router sudah terkoneksi ke internet. Setelah itu, kita membuat bridge. Kita buat bridge 1, PPPoE. Isi dari bridge ini adalah interface PCA dan PCB. Nah, jika sudah, kita akan membuat PPPoE servernya. Masuk ke menu PPP, kemudian di PPPoE server kita tambahkan. Nah, di sini service 1, terserah namanya apa aja. Kemudian interface-nya kita ubah menjadi bridge. Nah, kemudian kita pilih one session per host. Kita apply, oke. Nah, di secretnya kita tambahkan usernya tadi sesuai dengan topologi.
Nah, di sini namanya ada PCA, kemudian passwordnya 123. Nih, lokal address-nya itu tadi 10.10.10. Nah, untuk remote address-nya ini address yang akan dibagikan ke PC. Jadi 10.10.10.10.1. Apply, oke. Setelah itu kita tambahkan address untuk PCB. Namanya kita ubah jadi PCB. Nah, passwordnya 123. Lokal address-nya 20.20.20.2, kemudian remote address-nya 20.20.20.20.1. Apply, oke. Nah, jika sudah seperti ini, PPPoE server sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya, kita akan mendapatkan alamat IP menggunakan PPPoE server di PC. Caranya adalah kita buka setting internetnya, network and internet setting, kemudian kita pilih network and sharing center. Setelah itu kita setup new connection, connect to internet. Pilih PPPoE broadband, kemudian masukkan username-nya ini PCA dengan password 123. Nih, kita connect. Nah, bisa dilihat kita terkoneksi ke internet. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kita sudah terhubung ke internet. Kita bisa cek menggunakan Google, ya. Kita tulis saja detik.com. Ini bisa terbuka. Kalau mau lewat CMD juga bisa. Kita ping.com. Sini terhubung pinggoogle.com. Kemudian kita cek apakah sudah mendapatkan alamat IP. Broadband connection detail, kemudian nah di sini alamat IP-nya sudah sesuai dengan topologi. Setelah itu kita konfigurasi PCB. Ya, berikut ini konfigurasi pada PCB untuk mendapatkan internet melalui PPPoE server. Kita pertama buka control panel, buka network and internet, network and sharing center, kemudian setup a new connection, connect to internet, kemudian broadband PPPoE. Nah, di sini kita masukkan PCB dengan password 123. Kita connect. Kita tunggu hingga laptop mendapatkan internet. Di sini sudah mendapatkan internet. Kita cek, kita buka Classroom. Kita buka Google Classroom. Nah, di sini bisa terbuka Google Classroom, artinya laptop sudah terhubung ke internet melalui PPPoE. Setelah itu kita cek melalui CMD, kita ping google.com. Nah, sudah terhubung ke google.com. Kemudian kita cek apakah sudah mendapatkan alamat IP. Kita lihat di broadband connection. Else. Nih, sudah dapat ya sesuai dengan topologi. Setelah itu kita lanjut ke topologi kedua, yaitu kita mau mendapatkan internet melalui gateway Ether 4 dengan mode PPPoE client. Ini usernya contohnya r1@um.net dengan password 123. Nah, untuk konfigurasi PPPoE clientnya ini
sama aja seperti di awal untuk PC A dan PC B, dan pembuatan PPPoE server di routernya juga sama seperti konfigurasi topologi 1. Yang kita ubah hanya gateway-nya. Jadi pertama kita hapus dulu IP DHCP client-nya untuk VLAN 1, kita hapus. Kemudian kita buka PPP, menu PPP, kemudian PPP interface kita tambahkan PPPoE client. Nah, di general sini kita ubah interface-nya menjadi Ether 4. Oh ya, ini belum diubah ya. Di interface kita ubah, di interface Ether 4 itu PPPoE client. Jika sudah, klik lagi tadi kita dial out-nya kita ubah jadi r1@um.net. Passwordnya 123. Use peer DNS untuk mendapatkan DNS secara otomatis. Apply. Oke. Nah, jika sudah, kita lihat apakah PC sudah mendapatkan apakah router sudah mendapatkan alamat IP melalui Ether 4. Nah, di sini sudah dapat ya alamat IP-nya. Langsung saja kita tinggal ubah IP firewall-nya. Sini kita ubah jangan ke Ether 4 tetapi ke PPPoE out. Apply. Oke. Nah, sampai sini kita tes routernya apakah sudah mendapatkan alamat IP. Kita ping. Sini sudah dapat ya internet. Kita tes saja di PC aja apakah udah dapat internet. Kita buka misalnya YouTube. Nih, sudah bisa. Untuk konfigurasi PPPoE client pada PC itu sama aja seperti di topologi 1. Nah, itu topologi 2 sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke topologi 3. Nah, pada topologi 3 kita mendapatkan gateway melalui WLAN 1 sebagai PPPoE client. Nah, jadi WLAN satunya ini adalah PPPoE server, ini SSID-nya PPPoE. Kita langsung saja coba di sini. Caranya adalah kita masuk ke menu wireless. Kita ubah yang tadinya password kita jadi default lagi karena SSID PPPoE itu tidak menggunakan password. Kita langsung aja scan start. Nah, kita cari. Nah, ini dia koneksinya. Koneksi wirelessnya kita connect. Tunggu hingga searching for networknya berubah menjadi connected to ISS. Modenya kita pakai station saja. Nah, jika sudah berubah jadi connected to ISS, kita langsung saja masuk ke menu PPP, kemudian PPPoE client-nya. Nah, di general kita ubah Ether 4 menjadi WLAN 1 gateway. Apply, oke. Nah, kalau sudah R gini artinya sudah mendapatkan alamat IP. Nih. Sudah, kita cek internetnya sudah ada atau belum. Tapping. Sudah terkoneksi ya. Dan kita coba di PC. Ini masih menggunakan koneksi PPPoE. Kita coba buka NetAccount. Ya, sudah terhubung. Coba ping lagi. Ping google.com. Nah, di sini terhubung ke internet. Ya, jadi segitu saja konfigurasinya. Kesimpulannya, penggunaan PPPoE ini pertama, penggunaan PPPoE client itu diperuntukkan untuk mendapatkan alamat IP dari sebuah PPPoE server, dan PPPoE server ini fungsinya untuk membagikan internet ke PPPoE client. Nah, dari topologi 1, 2, dan 3 ini sebenarnya konfigurasinya sama, tetapi hanya gateway-nya yang berbeda.
Di topologi 1 menggunakan gateway jaringan wireless biasa. Di topologi kedua menggunakan jaringan kabel dari PPPoE server, kemudian router kita sebagai PPPoE client. Dan di topologi ketiga jaringan wirelessnya sebagai PPPoE server dan router kita sebagai PPPoE client dan server. Ya, segitu saja konfigurasinya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.